Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Septiani dari kelompok 9A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik pembuatan sediaan imunohistokimia. Sebelum itu, penjelasan dari imunohistokimia atau IHK yaitu proses untuk mendeteksi antigen, protein, karbohidrat, dan sebagainya pada sel dari jaringan dengan prinsip reaksi antibodi yang berikatan terhadap antigen pada jaringan. Nah, imunohistokimia itu berfungsi atau bermanfaat untuk identifikasi, lokalisasi, dan karakterisasi suatu antigen tertentu, serta menentukan diagnosis, terapi, dan prognosis kanker. Lalu apa perbedaannya dengan ELISA dan WB? Yaitu IHC menggunakan antibodi untuk deteksi protein sama seperti pada ELISA dan WB, tetapi ELISA dan WB tidak dapat menunjukkan lokasi dari protein yang dicari pada jaringan. Lalu IHC tidak mendenaturasi protein yang dicari seperti pada prosedur standar WB. Dan tidak semua antibodi untuk IHC dapat digunakan juga untuk WB. Prinsip reaksi. Deteksi antigen dengan antibodi menggunakan marker spesifik antibodi monoklonal. Reaksi terjadi dengan mempergunakan enzim dan substrat yang terdiri dari metode direct, indirect, metode peroksidase antiperoksidase atau PAP, dan metode adenin biotin kompleks atau ABC. Metode direct menggunakan antibodi primer yang sudah terlabel dan berikatan langsung dengan antigen target secara langsung. Metode pengecatan suatu langkah karena hanya melibatkan satu jenis antibodi, yaitu antibodi yang terlabel. Antibodi spesifik yang mengenali antigen jaringan akan termodifikasi dengan mengkonjugasikan molekul indikator pada antibodi tersebut. Selanjutnya ada metode indirect, yaitu menggunakan antibodi primer yang tidak ada labelnya, namun digunakan juga antibodi sekunder yang sudah memiliki label dan akan bereaksi dengan IgG dari antibodi primer. Metode tidak langsung menggunakan dua macam antibodi, yaitu antibodi primer dan antibodi sekunder. Lalu pelabelan antibodi sekunder diikuti dengan penambahan substrat berupa kromogen. Ada metode peroksidase antiroksidase atau PAP. Menggunakan 3 molekul peroksidase dan 2 antibodi dan memanfaatkan afinitas antibodi terhadap antigen atau enzim untuk membentuk kompleks imun stabil sebagai perlawanan terhadap proses kimia terkonjugasi. Fitur unik dari prosedur ini adalah larutan enzim antibodi dan kompleks imun PAP. Lalu ada metode adenin biotin kompleks atau ABC, menggunakan afinitas terhadap molekul adenin biotin oleh 3 enzim peroksidase. Situs peningkatan beberapa biotin dalam molekul adenin tetravalen bertujuan untuk amplifikasi dan merespons sinyal yang disampaikan oleh antigen target. Lalu ada tahapan pada imunohistokimia, antara lain adalah tissue sectioning, deparafinasi, pembilasan, antigen retrieval, blocking endogenous enzyme, blocking background staining, primary antibody, chromogen substrate, ada counter staining, ada mounting, dan hasil pewarnaan imunohistokimia. Yang pertama ada tissue sectioning, yaitu merendam jaringan beku dalam nitrogen cair atau isopentan, atau dengan memasukkan sampel dalam dry ice. Lalu jaringan beku dipotong menggunakan kriostat. Lalu bagian jaringan beku difiksasi biasanya dengan alkohol, misal metanol atau etanol. Yang kedua ada deparafinasi, yaitu menghilangkan parafin dari permukaan sel sehingga antigen yang dicari dapat terdeteksi oleh antibodi.
Lalu ada pembilasan, menghilangkan protein dan bahan kimia yang tidak diinginkan. Ada poso eee, Phosphat buffer salin atau PBS atau Tris buffer salin atau TBS. Lalu yang keempat ada antigen retrieval, yaitu selama proses fiksasi formalin, banyak situs antigenik atau tertutup, karena itu kadang sulit atau tidak mungkin untuk diulas tanpa antigen retrieval. Antigen retrieval adalah proses perlakuan jaringan embedding formalin fix dengan enzim proteolitik atau memanaskan dalam berbagai larutan buffer dan untuk mengekspos antigen. Blocking endogenous enzim yaitu metode pendeteksi kromogenik dengan menggunakan enzim konjugasi ke antibodi sekunder untuk memvisualisasikan lokalisasi antibodi. Oleh karena itu, aktivitas enzim endogen harus dilakukan blocking terlebih dahulu agar mencegah gangguan dalam ekspresi antigen yang akan diperiksa. Yaitu yang keenam ada blocking background staining, yaitu pewarnaan dengan mencegah peningkatan antibodi terhadap jaringan atau reseptor Fc atau reseptor yang mengikat daerah konstan Fc dari antibodi. Ada primary antibody, yaitu antibodi primer mengacu kepada antibodi yang bereaksi spesifik kepada antigen yang dicari. Lalu antibodi monoklonal dan poliklonal dapat digunakan sebagai antibodi primer. Pabrikan menyediakan dua format, yaitu ada concentrate atau ready to use RTU. Antibodi RTU nyaman dan terstandarisasi, namun biayanya lebih besar daripada antibodi konsentrat yang diencerkan. Selanjutnya ada kromogen substrat detection system, meletakkan label enzim ke antibodi primer atau sekunder agar dapat memvisualisasikan lokasi ikatan antigen antibodi pada jaringan. Enzim atau konjugat adalah protein yang bertindak sebagai katalis untuk meningkatkan laju reaksi kimia. Mereka digunakan IHC untuk merubah reagen tidak berwarna ke dalam produk berwarna stabil atau kromogen, guna menandai lokasi kompleks antibodi antigen. Nah, kromogen adalah zat yang menyerap cahaya dan menghasilkan warna. Enzim label yang umumnya digunakan pada IHC itu ada dua, yaitu ada horseradish peroxidase HRP dan alkalin fosfatase atau AP. HRP horseradish dari tanaman lobak adalah enzim yang mengkatalis hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Lalu kromogen yang umum digunakan HRP itu ada 3 amino 9 etil karbazol dan 3,3 aksen diaminobenzidin atau DAB. Lalu selanjutnya ada cluster staining. Cluster staining AEC dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk berwarna merah terang. Produk reaksi ini tidak stabil dan bisa memudar seiring berjalannya waktu. DAB dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk berwarna coklat gelap. Produk reaksi ini stabil dan tidak luntur seiring berjalannya waktu. Yang ada mounting adalah menempelkan kaca penutup pada sediaan jaringan dengan menggunakan media khusus yang disebut media mounting. Media mounting terdiri dari dua kategori, yaitu organik dan berair. Media mounting organik hanya dapat digunakan untuk label enzimatik, di mana endapan berwarna yang terbentuk tidak larut dalam pelarut organik yang digunakan selama pemasangan jaringan atau DAB misalnya. Media berair umumnya cocok untuk semua label atau kombinasi kromogen dan label fluorescence enzimatik. Nah, berikut adalah gambar dari gambar hasil pewarnaan imunohistokimia. Nah, di sini ada contoh hasil pemeriksaan histokimianya ya terhadap vaskuloendotel. Ini dari gambar hasil pewarnaan imunohistokimia. Nah, ini adalah daftar pustakanya dari sumber-sumber yang tadi setelah saya sampaikan, berikut sumbernya. Selesai. Terima kasih.